Kaido sudah kembali ke wujud normalnya, maka dengan ini sesuatu yang mengerikan sepertinya akan segera menimpa Akazaya. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga One Piece chapter 994. Cerita kali ini diawali dari atap kepala tengkorak. Kiku yang sebelumnya terkena raungan Kaido sampai membuat tangannya terputus, kini sudah diperlihatkan dalam keadaan baik. Semuanya berkat teknik pedang Kiemon yang menahan pendarahan pada tangannya. Sementara itu, para Ming yang sebelumnya ada di sana sudah diperintahkan untuk segera menjauh dari atap. Semua ini dilakukan demi meminimalisir jatuhnya korban lebih banyak lagi. Fokus di sana sekarang sudah mulai menuju klimaks pertarungan Kaido melawan Akazaya. Saat ini sang makhluk terkuat telah kembali ke wujud manusianya. Sebelum dia melanjutkan duel, Kaido kembali mengungkapkan kekaguman terhadap samurai Roger dan juga Shirohige. Menurutnya mereka adalah orang-orang yang bertarung dengan sangat baik. Namun sayang era mereka kini sudah berakhir dan kematianlah yang membuatnya lebih sempurna. Pernyataan tersebut seakan mewakili keadaan saat ini. Kaido sudah mempertegas akan segera mengakhiri pertarungan melawan Akazaya. Di sisi lain, Akazaya tidak ingin begitu saja mati di tangan Kaido. Tekad mereka sedang diuji oleh keganasan sang makhluk terkuat. Mampukah Kiemon dan yang lain selamat setelah melihat betapa mengerikannya kekuatan Kaido? Berikutnya adegan bergeser pada situasi Luffy. Perdebatan kecil Luffy dan Sanji memang membuat perjalanan mereka sedikit terganggu. Namun berkat kehadiran Jinbe, masalah tersebut sudah bisa terselesaikan. Saat ini mereka sudah berada di lantai 1. Praktis tinggal tersisa 4 lantai lagi sebelum akhirnya mereka sampai ke atap. Luffy sudah tidak lagi bertindak ceroboh. Dia hanya terus bergerak menerobos hadangan para musuh. Peran Jinbe dan Sanji sebagai pengawal sudah cukup memberikan keleluasaan bagi Luffy untuk tetap berlari. Di lantai 1 ini musuh yang menghadang pun terbilang cukup mudah diatasi. Hanya ada 2 headliner pengguna Smile yang bermulut besar, yang keduanya berhasil dibungkam oleh Jinbe dan Sanji. Siapa lagi kira-kira yang akan menghadang mereka, mengingat masih ada 4 lantai tersisa. Dan semakin tinggi lantai yang mereka singgahi, maka kemungkinan musuh-musuh yang menghadang akan semakin merepotkan. Berikutnya scene beralih ke panggung pertunjukan. Di sana suasana semakin mencekam, bukan hanya dari pihak aliansi saja, namun prajurit musuh juga menjadi korban atas keganasan virus yang diciptakan oleh Queen. Sementara itu si pencipta virus cukup santai menikmati pemandangan mengerikan ini dari atas. Sebagian besar prajurit musuh yang terkena datang dari golongan Placers yang dianggap Queen tidak berguna. Nah, dengan terkenanya virus ini, maka Placer sudah cukup berkontribusi dalam meramaikan perang ini. Sesuatu yang terbilang cukup kejam mengingat Queen tidak memandang kawan maupun lawan. Dia hanya ingin menciptakan sebuah keputusasaan demi kepuasannya sendiri. Kelompok Oniwabansu dan Miwarigumi yang sebelumnya telah berikrar tunduk di bawah bajak laut The Beast Pirate pun tidak bisa melakukan apapun selain bertahan. Sejatinya mereka sempat merespon kegilaan yang dilakukan Queen. Meski begitu, mereka memilih tetap untuk menjadi bagian dari kekaisaran Kaido. Sementara itu, dampak atas virus ini akhirnya menyasar pada salah satu bos Yakuza anak buah Hyogoro. Awalnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya supaya tidak berubah menjadi iblis es yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi momok menakutkan bagi rekan-rekannya. Namun Hyogoro mencoba untuk mencegah aksinya. Kita masih belum tahu bagaimana nasib dari orang tersebut. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mereka harus mendapatkan vaksin atas virus tersebut. Atau jika tidak, maka Hyogoro lah yang akan mengakhiri hidupnya. Ya, Chopper dalam situasi ini tidak bisa membuat vaksin sendiri dengan alasan situasi yang tidak memungkinkan karena dikelilingi oleh banyak musuh. Perhatiannya lantas tertuju pada Queen yang bertanggung jawab atas wabah ini. Menurut Chopper, Queen pasti mempunyai vaksinnya. Jika mereka berhasil mendapatkannya, maka tugas Chopper akan lebih mudah mengingat dia hanya perlu memperbanyak vaksin tersebut tanpa perlu repot-repot meracik formulanya. Memang akan sangat merepotkan dan cenderung susah jika vaksin itu masih dipegang oleh Queen. Namun keadaannya sedikit di luar dugaan, karena pada akhirnya Queen menyerahkan vaksin yang ada satu-satunya pada Apo. Dia hanya ingin menikmati situasi mencekam ini yang kemudian ia anggap sebagai sebuah permainan.
Sekarang Queen sudah mengungkapkan gejala lain atas virusnya, di mana siapapun yang terinfeksi maka hanya mempunyai batas waktu selama 1 jam saja, dan selebihnya maka mereka akan mati. Praktis situasi ini semacam pertempuran melawan waktu. Zoro yang ditunjuk untuk merebut vaksin dari Apo harus bisa mengamankan vaksin dari batas waktu yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka korban berjatuhan dari kedua belah pihak akan semakin bertambah, dan resikonya tokoh-tokoh penting dari pihak aliansi bisa saja terinfeksi virus itu. Mengingat si iblis es ini akan tetap bangkit kembali layaknya zombie untuk menyerang siapapun yang ada di hadapannya. Nah, selanjutnya di penghujung cerita kita diperlihatkan aksi heroik seorang Yamato. Perjuangannya untuk mengambil hati Momonosuke sepertinya akan segera terjadi. Yamato dengan segenap hati sudah siap mati demi melindungi Momonosuke. Sebelumnya ia pun sempat menceritakan kisahnya saat menyaksikan eksekusi Oden. Berawal dari peristiwa inilah Yamato kemudian mulai mengaguminya. Sekarang misi untuk menyelamatkan anak Oden sedang ia jalani. Segala serangan yang akan diarahkan pada Momonosuke berhasil ia tahan meski membuat tubuhnya babak belur. Semua itu ia lakukan untuk menebus dosa masa lalunya yang hanya bisa melihat Momonosuke dipermainkan Kaido saat di Kuri dulu. Sebagai penutup, akhirnya Yamato mencoba terbuka pada Momonosuke terkait kenapa ia selalu menggunakan nama ayahnya. Dan momen inilah yang kemudian membuat Yamato terlihat seperti seorang pahlawan yang berdiri tegak menantang sembari menyebutkan namanya dengan lantang. Seperti yang kita lihat, sekarang Kaido sudah kembali ke wujud manusianya. Nah, jika kita perhatikan lagi, ketika dia berada dalam wujud tersebut, maka sesuatu yang mengerikan akan diterima oleh lawan-lawannya. Kasus pertama bisa dilihat dari duel awal Luffy melawan Kaido. Saat itu ketika dalam form naga, Kaido sempat beberapa kali menerima tinju Luffy. Namun ketika ia kembali ke wujud normal, dengan hanya sekali pukul, Luffy langsung KO. Kasus kedua menimpa seorang Oden. Terlepas dari permainan licik Higurashi yang kala itu mengintervensi duel Kaido melawan Oden dengan menghadirkan sosok Momonosuke, namun pada akhirnya Kaido dalam form normalnya mampu menghempaskan Oden yang sedang teralihkan fokusnya. Nah, dari kedua kasus ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa Kaido sepertinya akan segera mengakhiri duelnya melawan Akazaya seperti yang ia sudah ucapkan sebelumnya. Form naga yang ia tunjukkan memang memberikan aura yang mengintimidasi, tapi dengan wujud tersebut, ia seperti kesusahan untuk melawan musuh-musuh yang memiliki ukuran kecil dari wujud naganya. Alur duel Kaido melawan Akazaya memiliki pola yang sama dengan dua kasus sebelumnya. Pertama-tama Kaido dalam wujud naganya dibuat terdesak terlebih dahulu, tapi setelah kembali ke wujud normal, sepertinya Kaido akan mulai serius untuk menghadapi lawan-lawannya. Dalam hal ini adalah Akazaya. Nah, kembali lagi, apakah form normalnya itu akan memakan korban baru? Ya, saya kira akan sangat menarik jika Kaido mampu membuat Akazaya tak sanggup berdiri lagi atau dibuat babak belur. Nantinya peristiwa macam ini akan men-trigger kemarahan Luffy ketika ia sudah sampai ke atap dan melihat situasi mengerikan yang diterima Akazaya. Misi mereka dalam mengawal Luffy terbilang belum mendapatkan gangguan yang berarti. Musuh-musuh yang menghadang masih sebatas level headliner pengguna Smile. Berkaca dari kemampuan buah iblis buatan, maka saya kira mereka bukanlah lawan yang layak untuk menghentikan perjalanan ketiga tokoh ini. Memang masih ada 4 lantai tersisa untuk disinggahi. Namun jika setiap lantainya mereka hanya diganggu oleh Smile user, maka ini sama saja bohong. Jadi saya kira sudah saatnya perjalanan mereka harus ditahan oleh para elit musuh. Nah, berhubung pasukan-pasukan elit The Beast Pirates sedang sibuk di beberapa tempat, seperti Queen yang ada di panggung pertunjukan dan beberapa Tobiropo yang sedang mengejar Yamato dan Momonosuke, maka satu musuh yang sekiranya dapat mengganggu perjalanan mereka adalah King. Di chapter sebelumnya, King memang sedang mengawasi dan memerintahkan para Tobiropo untuk membunuh Momonosuke. Namun ada perkataan menarik yang keluar dari mulutnya. Menurut King, urusan bajak laut adalah urusan yang berbeda. Jadi merujuk pada perkataannya, maka ada indikasi bahwa yang akan menghadang mereka adalah King sendiri. So, sebelum sampai ke puncak, saya kira Jinbe atau Sanji akan berurusan dengan King.
Sebagai seorang dokter, sudah sewajarnya Chopper akan merasa marah ketika melihat orang lain menderita di hadapannya. Wabah yang diciptakan Queen memang sangat merepotkan, tapi masih ada kesempatan bagi Chopper untuk unjuk diri manakala nanti Zoro berhasil merebut vaksinnya dari Appo. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait Zoro dan Appo. Ya, Appo sendiri sebenarnya sudah berniat untuk meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Namun sayangnya Queen menunjuknya untuk membawa vaksinnya. Bahkan dia sendiri seolah menunjukkan sikap yang enggan untuk berpartisipasi dalam permainan Queen. Jadi secara teknis, Zoro harusnya mampu merebut vaksin tersebut dari tangan Appo. Kekuatan suara yang dimiliki Appo sudah bisa diantisipasi oleh Zoro sebelumnya dengan cara menutup telinga atau berusaha tidak mendengar suara yang dikeluarkan. Sampai sejauh ini belum ada variasi lain terhadap serangan Appo. Jadi ini merupakan misi yang cukup mudah bagi Zoro. Nah, ketika nanti vaksin tersebut sudah berada di genggaman aliansi, maka fokus kemarahan mereka selanjutnya akan ditujukan pada Queen. Tokoh-tokoh aliansi yang berada di tempat itu, saya kira nantinya akan berusaha untuk mengalahkan si wabah. Sebelumnya saya sempat menduga bahwa Zoro yang berpotensi menghabisi Queen. Tapi jika melihat situasi sekarang, maka bertambah lagi tokoh lain yang mempunyai potensi sama seperti Zoro. Dia adalah Chopper. Di atas kertas, duel Chopper melawan Queen merupakan duel yang tak berimbang. Tapi kita jangan terlalu berlebihan menganggap Chopper lemah. Sesama Zoan user, paling tidak keduanya dikaruniai kekuatan yang serupa. Chopper masih bisa mengandalkan monster poinnya untuk menghadapi Brachiosaurus Queen. Jadi tidak ada salahnya jika Chopper harus menghadapi tokoh sekelas komandan divisi. Justru dengan ini dunia paling tidak sudah mulai terbuka untuk melirik Chopper yang sebelumnya dianggap sebagai hewan peliharaan SHP semata. So, bagaimana menurut teman-teman? Saat ini Yamato sudah mengungkapkan semua keresahannya di hadapan Momonosuke. Sekarang tinggal bagaimana melihat respon balik dari Momonosuke sendiri. Apakah dia mau menerima kehadirannya atau tidak? Aksi yang ditunjukkan Yamato seharusnya mampu merubah perspektif Momonosuke. Sebagai sesama anak dari tokoh besar yaitu Oden dan Kaido, keduanya merupakan kombinasi yang menarik. Sayangnya Momonosuke masih belum bisa beranjak dari kepahitan masa lalunya. Dia seringkali menganggap dirinya lemah dan tidak berdaya, sehingga berdampak terhadap setiap keputusan yang nantinya akan diambil. Nah, belajar dari aksi heroik Yamato, maka kedewasaan Momonosuke seharusnya mulai diperlihatkan. Dari sinilah nantinya kedua tokoh ini akan sama-sama berjuang untuk membebaskan negeri Wano dari tangan Kaido. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 994. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!